tidak ada yang dipakai sebagai komis, tidak ada yang dipakai sebagai gamis, wala imamatun atau tutup kepala. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang pertama kita akan lihat beberapa makna kosakata hadis. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 thawb. Thawb huwa ma yalbisu min izarin aw ridain aw ghairihima wa qad yutlaqu 'alal mukhayyad kal qamis wa ghairihi. Thawb adalah pakaian yang digunakan oleh manusia, baik yang bentuknya cuman lembaran seperti yang dipakai oleh jamaah yang sedang ihram. Bagian bawah namanya apa? Izar. Bagian atas namanya rida. Atau yang berjahit seperti komis, seperti gamis, atau yang lainnya. Wal muraduhuna, dan yang dimaksud di sini adalah qit'atul kimash qabla tafsiriha wa khiyatatiha. Dan yang dimaksud di sini adalah lembaran kain sebelum dijahit. Sehingga thawb bisa digunakan untuk atau bisa diartikan untuk pakaian seperti yang kita gunakan ini. Bisa juga digunakan untuk menyebut lembaran-lembaran kain walaupun belum dijahit. Sahuliyah dari kata sahul. Disebut sahuliyah dinisbahkan kepada sahul. Qaryatun bil Yaman, satu kampung, satu daerah di negeri Yaman. Dan negeri Yaman di masa silam itu tidak seperti Yaman di masa sekarang. Di masa silam, selatannya Mekah itu Yaman. Selatan Mekah itu Yaman. Madinah ada di utara. Selatannya Madinah dengan jarak sekian ratus kilo, 450 kilo ada Mekah. Selatannya Mekah itu wilayah Yaman. Sehingga istilah Yaman zaman dulu lebih luas dibandingkan Yaman di zaman sekarang. Walaupun pusat Yaman dulu ada di Hadramaut. Jadi Hadramaut sudah ada sejak masa Nabi SAW. Sahul ini adalah sebuah daerah di Yaman. Dan dinamakan Sahuliyah karena kain ini produksi Sahul, produksi daerah Yaman. Padahal waktu itu Yaman beragama Nasrani. Di zaman Nabi SAW, dominan penduduk Yaman beragama Nasrani. Karena itu ketika Mu'ad bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW, Nabi SAW berpesan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kau akan mendatangi masyarakat dari ahli kitab. Dan yang dimaksud ahli kitab di situ Nasrani. Berarti kain yang digunakan Nabi SAW produksinya orang kafir. Boleh nggak Pak memakai kain produksi orang kafir? Boleh. Perlu dicuci dulu enggak? Enggak perlu. Nah, keyakinan sebagian orang nek tuku sarung sebelum dipakai sholat, kalau beli sarung sebelum dipakai sholat diumbah dhisik, dicuci dulu. Ini bukan keharusan. Wah, sing dodol Cina iki. Nggih. Kayak gitu, Pak. Karena yang jualan non muslim sehingga ketika orang beli sarung sebelum dipakai dicuci dulu. Pemahaman ini tidak benar karena bukan syarat ketika kita mengenakan kain atau barang apapun produksi non-muslim kita harus nyuci dulu benda itu. Tapi kalau non-muslim ini megang najis gimana? Ya hukum asalnya kalau nggak ketempel di benda ini berarti hukum asalnya tidak ada. Ini misalnya botol plastik buatan non-muslim. Selesai diproduksi, dipegang-pegang sama penjualnya, dipegang sama si A, dipegang sama si yang mungkin non-muslim. Badannya non-muslim suci atau najis? Badan non-muslim suci. Karena itu salaman dengan non-muslim tidak harus cuci tangan. Ya. Kecuali kalau Anda melihat betul-betul ada bekas najis di sini. Dicium, kayaknya kok najis ini Pak. Bau apa? Bau najis, bau kotoran. Nah, Anda harus cuci. Tapi kalau tidak ada bekas apapun yang nempel di benda suci, berarti hukum asalnya suci. Dan kita tidak diajarkan untuk bersikap was-was disebabkan karena ketidakjelasan.
jangan tidak ada ya. Karena pada hakikatnya yang jangan-jangan itu berarti sifatnya hanya was-was, dibuang saja. Min kursuf, dari kursus bimakna katun. Sehingga dia buatan Sahul, daerah Yaman, yang bahannya adalah katun. Laisa fiha qamisun wala imamah, dan Nabi SAW tidak memakai komis ketika dikafani. Komis adalah thawbun dzu akmam, pakaian yang punya lengan. Sehingga apapun pakaian yang punya lengan seperti yang kita gunakan ini bisa disebut komis, baik yang panjang seperti gamis maupun yang pendek seperti yang kita gunakan. Karena pakaian Nabi SAW tidak selalu menutupi dari atas sampai bawah. Beliau juga terkadang berpakaian potongan antara atas dengan bawah. Yang laki-laki lebih longgar berkaitan dengan masalah pakaian. Makanya kadang dalam beberapa hadis kita mendengar Nabi SAW ketika berdoa sampai kelihatan ketiak beliau. Kok bisa Pak? Sampai ketiak beliau kelihatan. Ya karena seperti orang ihram itu. Begitu diangkat maka kelihatan ketiak Rasulullah SAW. Dan dada lelaki bukan mahram, bukan aurat. Sehingga dilihat tampak dari depan tidak masalah. Wal imamah mayal basu ala ra'si dairan alaihi. Sedangkan imamah adalah yang digunakan di kepala, yang menutupi kepala. Baik. Ada qalansuwah, ada imamah. Dan qalansuwah ini ma'ruf. Masyarakat Arab juga menggunakan qalansuwah. Mereka juga pakai imamah. Intinya tutup kepala. Dan tutup kepala itu membawa budaya. Sehingga masing-masing daerah punya tutup kepala yang berbeda. Dan itu mewakili apa? Budaya. Kalau yang seperti ini Indonesia, Malaysia. Ada yang warnanya merah. Ada yang tutup kepala warnanya merah. Daerah mana itu? Mesir. Khusus yang hafidz Quran. Khusus hafidz Quran. Itu boleh pakai peci warna merah. Kalau yang tidak hafidz Quran tidak boleh kayak gitu. Karena dikesankan dia hafidz Quran. Sehingga orang Mesir kalau pecinya warna merah, nah itu tanda dia hafidz Quran. Kalau kita kan tidak ada ya. Sehingga warnanya mau hitam, mau putih, mau apapun. Mana yang hafidz Quran, yang enggak hafidz Quran, tidak ada tanda khusus. Seperti toga. Toga itu kalau kucirnya di kanan atau di kiri? Sebelumnya. Sebelumnya di mana? Sebelum di wisuda itu di kiri atau kanan? Selali ya. Kanan. Terus pindah kiri atau kiri pindah kanan. Sehingga saat dia dipanggil kucirnya dipindah. Nah, berarti kamu sekarang udah lulus, mau pindah kucir. Toga ini penanda kalau dia sudah lulus S1 atau lulus sarjana lah. Ya. Nah, pakaian ini membawa budaya. Makanya kalau ada topi yang dia membawa latar belakang budaya tertentu, ya, mau dipakai di sini, mau dipakai di sini, ya, kembali kepada masalah budaya. Cuman kalau dia membawa identitas agama, tidak boleh dipakai oleh Muslim kecuali topi yang identitasnya Islam. Jadi misalnya topi Sinterklas, Muslim yang tidak boleh ikut pakai, itu identitas agama. Baik, selanjutnya dalam hadis ini terdapat anjuran atau tentang terdapat pelajaran tentang dalil disyariatkannya mengkafani lelaki dengan 3 helai kain, 3 lapisan kain. Tubsatu ba'duha fawqa ba'din, ditumpuk antara satu kain dengan kain yang lain. Kemudian setiap lapisan diberi minyak wangi, dan kemarin sudah kita sampaikan. Fayu'ta bil mayyit masturan wujuban minas surrah ila rukbah. Saat mayit mau dikafani, wajib tertutup antara pusar sampai lutut. Lalu diletakkan di atas kain kafan tadi terlentang. Li'annahu ashalu liidrajihi fiha. Tujuannya adalah dalam rangka untuk memudahkan ketika membalut jenazah.
Taib. Sehingga seperti ini ada bagian yang sifatnya harus diperhatikan karena itu wajib, terutama adalah masalah aurat. Sehingga saat mau mengkafani jenazah, bagian pusar sampai lutut tidak boleh dibiarkan terbuka, karena ini bagian dari aurat besar yang harus selalu ditutupi. Wallahu alam. Taib. Kemarin sudah kita praktekkan ya. Kemudian dan dianjurkan untuk berwarna putih. Kenapa dianjurkan untuk berwarna putih? Wa annahu afdalu min ghairi. Pakaian warna putih lebih afdal dibandingkan yang lain. Li'annahu atyabu athhar, karena lebih suci. Wa li'anna Allah Ta'ala ikhtarahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Ta'ala memilihkan ini untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam ala yadis sahabah, melalui praktek yang dilakukan oleh para sahabat. Walau kufinal mayyitu fi ghairil abyad fala ba'sa. Kalaupun dikafani dengan kain selain berwarna putih, boleh saja. Misalnya dikafani dengan kain warna hitam atau warna yang lain, boleh. Bukan syarat harus berwarna putih. Kemudian makruh untuk menjadikan gamis atau imamah sebagai kafan. Meskipun di sebagian daerah kadang kayak gitu ya. Ada satu kain kafan dipotong, dibentuk seperti baju. Ada kayak gitu Pak. Sehingga dia dikasih gamis dulu, baru setelah itu dibungkus. Saya pernah juga dilatih sama orang, diajari kayak gitu. Jadi potongan, nanti lubang bagian kepala, terus saat jenazahnya ditaruh, ini dilipat kain satunya. Nah, saat kain satunya dilipat, bagian kepala tadi masuk di bolong, bagian bolong dari kain. Jadi seperti gamis, terus dijahit. Justru Nabi SAW tidak seperti itu. Maka kita ikuti sebagaimana beliau, tidak harus ada gamis. Termasuk juga imamah. Nah, ada juga sebagian itu yang ngasih imamah. Jadi satu helai, satu lembar itu dipotong jadi dua, kemudian dilipat membentuk segitiga, ditaruh tepat di bawah kepala, terus nanti dibungkus kepalanya pakai itu. Berarti dia dikasih imamah. Tidak harus demikian. Bahkan yang lebih sesuai sunnah tanpa seperti ini. Kemudian hadis ini juga dalil tentang kemuliaan Bani Adam. Allah Ta'ala muliakan mereka dengan cara dikafani dan dimakamkan. Hadis ini juga dalil anjuran untuk meniru sunnah Nabi SAW, baik ketika beliau masih hidup maupun proses pemakaman beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau disikapi dengan paling ideal, kecuali bagian khusus yang tidak bisa ditiru, di mana Nabi SAW dimakamkan di kamar beliau. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di kamar beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita akan beralih ke hadis berikutnya. Nah, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ilbasu min thiyabikumul bayad, fa innaha min khairi thiyabikum, wa kafinu fiha mautakum." Gunakanlah pakaian yang berwarna putih, karena ini adalah pakaian terbaik kalian. Ini adalah kain terbaik kalian. Dan gunakan ini untuk mengkafani orang yang mati di antara kalian. Rawahul khamsah, hadis riwayat yang 5. Masih ingat 5 itu siapa? Kalau dalam teorinya Al-Hafidh Ibnu Hajar, riwayat imam yang 5 itu siapa saja? 4 ashabus sunan dan 1 Imam Ahmad. 4 ashabus sunan dan Imam Ahmad. Illan Nasa'i, kecuali Nasa'i, dan dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Berarti di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Selanjutnya, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk memakai kain berwarna putih fi halil hayah, ketika masih hidup. Artinya pakaian kita menggunakan kain putih.
Wa yadkhulu fi dzalika lubsul qamis al-abyad al-ghutrah al-bayda, termasuk memakai gutrah. Gutrah itu yang dipakai orang Arab, sorban yang dipakai oleh orang Arab itu namanya gutrah, yang menjuntai ke bawah. Dianjurkan agar gamisnya berwarna putih, gutrahnya juga berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena warna putih ini yang terbaik bagi kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut athhar wa atyab, lebih baik dan lebih suci. Kenapa kok ini lebih baik? Karena putih itu kalau kotor gampang kelihatan. Ketika kotor gampang kelihatan, maka yang punya akan segera membersihkan. Makanya kain putih itu terlihat lebih bersih. Sehingga ketika kainnya itu putih, begitu ketemu ada kotoran langsung dibersihkan. Fatakunu athhar, sehingga baju yang berwarna putih ini terlihat lebih bersih. Walaupun semua pakaian ya, ketika kotor segera dibersihkan juga bisa. Kemudian di sini juga terdapat penjelasan kenapa putih itu lebih bagus, karena hampir semua pakaian atau hampir semua kain selain putih itu terkena warna, dicampuri pewarna dulu baru kemudian jadi warna yang lain. Sehingga bahan dasarnya itu kan warnanya apa? Putih. Katun itu bahan dasarnya berwarna putih. Kemudian di sini juga terdapat anjuran untuk mengkafani jenazah dengan menggunakan kain berwarna putih. Walhamdulillah, insyaallah kita sudah bisa memahami. Tayyib. Dan ada satu riwayat ya yang penting untuk kita baca di sini, bahwa boleh juga berwarna yang lain, dan termasuk juga boleh dikafani dengan yang berbentuk baju. Kita lihat di sini hadis dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau bercerita, lamma tufiya Abdullah bin Ubay, jaa ibnuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala a'tini qamisaka ukaffinu fihi, fa'atahu iyyahu, muttafaqun alaih. Ketika Abdullah bin Ubay ini siapa? Abdullah bin Ubay ini siapa? Gembongnya munafik, tokoh munafik. Saat gembong munafik Abdullah bin Ubay ini mati, anaknya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "A'tini qamisak." Aku minta bajumu. Ukafinu fihi, agar aku pakai sebagai kafan bapakku. Fa'atahu iya, akhirnya diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga baju Nabi sallallahu alaihi wasallam diserahkan kepada anaknya Abdullah bin Ubay untuk dijadikan kafan bagi bapaknya. Baik. Sekarang kita lihat, jika benda peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa memberi syafaat bagi orang yang memegangnya, maka orang yang mendapatkan itu diantaranya adalah Abdullah bin Ubay. Karena Abdullah bin Ubay diberi kafan dengan baju yang dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kok bersedia untuk memberikan baju beliau sebagai kafannya Abdullah bin Ubay? Kita lihat di sini. Wa sababu dzalika ma akhrajahu al-Bukhari min hadits Jabir radhiyallahu anhu qala. Sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu. Lamma kana yauma Badrin utiya bil Abbas wa lam yakun alaihi thawbun. Ketika peristiwa Badar, Abbas pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk di antara orang yang dijadikan tawanan. Dan Abbas ketika itu tidak punya baju. Fanadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu qamisan fawajadu qamisa Abdullah bin Ubay
yaqduru alaihi. Kemudian Nabi SAW memperhatikan baju siapa yang kira-kira pas untuk Abbas, karena badannya Abbas itu besar. Akhirnya beliau perhatikan, ternyata yang pas adalah bajunya Abdullah bin Ubay. Fakasahun Nabi sallallahu alaihi wasallam iya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abdullah bin Ubay, kemudian digunakan untuk bajunya Abbas paman beliau. Falidha naza'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu alladhi albasahu. Karena itu saat Abdullah bin Ubay meninggal, Rasulullah SAW menyerahkan bajunya untuk Abdullah bin Ubay sebagai kafan. Padahal dia adalah gembongnya munafik yang dulu bikin banyak masalah, suka menyakiti Rasulullah SAW, memprovokasi orang untuk tidak taat kepada Nabi SAW, sampai ada surat khusus yaitu surat Al-Munafikun yang membahas tentang bagaimana kejahatan orang munafik kepada Rasulullah SAW. Dan ketika mati, Abdullah bin Ubay dikasih kafan dari bajunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin punya utang budi kepada siapapun sepanjang beliau hidup. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin punya utang budi kepada siapapun sepanjang beliau hidup. Jadi sampai yang dulu pernah ngasih hadiah berupa baju untuk pamannya dibalas oleh Rasulullah SAW, beliau berikan baju beliau untuk orang itu. Dan ini juga sekaligus memberikan pelajaran bahwa benda tetap benda, walaupun pernah nempel di badan Rasulullah SAW, memang punya keistimewaan, yaitu bisa dijadikan sebagai alat untuk ngalap berkah. Tapi kalau yang membawa adalah orang non-muslim tidak beriman, percuma saja. Walaupun Abdullah bin Ubay dikafani dengan gamisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah nanti dia akan selamat di akhirat? Jawabannya tidak. La yughni anhu minallahi syai'a. Baju itu sama sekali tidak bermanfaat baginya karena dia kafir. Dan orang munafik dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik berada di keraknya neraka. Walaupun dia sudah memakai bajunya Nabi SAW, tidak akan memberikan pengaruh apapun. Disinilah kita bisa lihat bahwa bekas orang soleh tidak serta-merta bisa menyelamatkan orang lain. Sehingga kita tidak diajarkan ngalap berkah dengan cara mencari bekas-bekas orang soleh, tapi ngalap berkah adalah dengan cara meniru perbuatan orang soleh, belajar dari ilmunya orang soleh, dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, dalam hal ini Rasulullah SAW membalas apa yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Ubay, karena dia telah pernah berbuat baik kepada Rasulullah SAW. Dan di samping itu Nabi SAW memberikan baju tadi adalah tadyibu khatiri ibnihi, agar menenangkan anaknya, karena anaknya ini masuk Islam. Anaknya Abdullah bin Ubay ini muslim, dan anaknya bernama Abdullah juga. Maka kalau dirunut, Abdullah bin Abdullah bin Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul. Jadi antara anak dengan bapak namanya sama. Karena anaknya minta dan anaknya ini seorang muslim, dikabulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwasanya mencintai non muslim dengan sebab karena dia punya hubungan kekerabatan atau karena sebab dia pernah berjasa bagi muslim tidak termasuk di antara bentuk al-mawaddah fid din, mencintai karena latar belakang agama, tidak termasuk begitu. Li'annaha mabniyatun 'alal mahabbati tabi'iyah, karena rasa cinta ini sifatnya rasa cinta alami, allati la yulamu 'alaihal insan, di mana orang tidak dicela karena memilikinya. Karena Abdullah bin Ubay tidaklah minta hal itu dari Nabi SAW illa min ajli mahabbatihi
ayyukhaffifallahu an abihi ma annahu ra'sul munafiqin. Anaknya gembong munafik tadi, Ibnu Ubay tadi, beliau itu seorang mukmin dan beliau ingin bapaknya diringankan siksanya di akhirat. Maka beliau berharap dengan memakai gamisnya Nabi SAW akan memberikan efek itu, walaupun sebenarnya tidak memberikan pengaruh sama sekali. Walaupun sebenarnya tidak memberikan pengaruh sama sekali. Dari sinilah kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa kalaupun orang itu dikafani dengan sarungnya Mbah Yai, ya, itu tidak akan membuat dia dapat jaminan masuk surga. Karena masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan amalnya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tayyib. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Ada satu lagi ya. Ini mungkin masih satu tema. Dianjurkan untuk tahsinul kafan. Yang dimaksud dengan tahsinul kafan adalah menyediakan kafan jangan yang jelek-jelek, tapi kain yang utuh. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanah." Rawahu Muslim. Kalau kalian mengkafani orang lain, maka berikanlah kafan yang terbaik untuknya. Hadis riwayat Muslim. Tentang tahsinul kafan, maknanya adalah ayyakuna hasanan fi dzatihi. Kafan itu yang masih bagus. Fayakunu abyad nadhifan satiran li jami'i badanil mayyit, sehingga dianjurkan berwarna putih dan bisa menutupi seluruh badan mayit. Wa yakunu hasanan fi sifati idrajil mayyit fihi ala sifatil mutaqaddimah. Qala al-Baghawi wal murad min hadha tahsin huwa al-bayad wan nadhafah la kaunuhu murtafi'an thaminan. Yang dimaksud gunakanlah kafan terbaik untuk mayit adalah yang berwarna putih, yang suci, bukan yang mahal. Karena kafan kalau harganya mahal percuma, sebab nanti juga akan rusak dan hancur. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, dan insyaallah praktek di masyarakat kita berkaitan dengan masalah mengkafani mayat sudah benar ya. Tidak ada yang perlu dirisaukan, dan kemarin sudah kita contohkan bagaimana praktek mengkafani mayat. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Memakamkan mayat sak petinya. Ada dua makna di sini ya. Dia dimakamkan di dalam peti lalu diuruk. Makna yang kedua, dia dimakamkan, dikeluarkan dari peti lalu dimakamkan di lahat, kemudian petinya dihancurkan, dimasukkan. Yang kedua ini pemborosan. Jelas pemborosan. Sehingga sangat kita tekankan kaum muslimin tidak boleh pakai peti seperti ini. Satu peti yang paling murah berapa? Hah? 1 juta ya. Yang kainnya kain apa itu? Mungkin kain murah-murahan. Kemudian dikasih kain berwarna putih, kayunya kayu murah-murahan, dikasih tutup kain berwarna putih. 1 juta ada? Sekitar 1 juta. Dibuang, kemudian dikuburkan. Akhirnya malah menjadi sampah di tanah. Apalagi kainnya itu kan tidak bisa terurai, sehingga justru malah mengotori tanah. Dan banyak orang yang seperti itu. Begitu jenazah dimakamkan, petinya dihancurkan, terus dimasukkan. Nah, ini satu kesalahan. Alhamdulillah di beberapa daerah tidak pakai ini ya. Di tempat kami di Kerajan tidak pakai ini, tidak menggunakan model seperti ini. Di beberapa daerah yang lain juga tidak. Meskipun ada juga di sebagian daerah pakai peti. Dan kita tekankan kepada kaum muslimin tidak boleh yang seperti ini, boros. Mending uang 1 juta disedekahkan atas nama mayit.
Kemudian yang kedua, dimakamkan pakai peti ini tidak boleh. Karena pada asalnya dimakamkan itu menyentuh tanah, bukan dengan menggunakan peti. Kecuali dalam kondisi darurat. Contoh daruratnya Pak, misalnya banjir, sehingga kuburan itu ketika digali penuh dengan air. Padahal tidak mungkin cari kuburan yang lain, mau gali dimanapun tetap akan penuh dengan air. Maka nanti dia boleh dimakamkan dengan menggunakan wadah seperti peti, diikat ya, terus dimasukkan ke dalam, setelah itu diuruk. Di sebagian daerah yang tanah pemakamannya itu adalah tanah yang labil atau tanah yang gampang becek, sehingga saat digali kuburan itu berair-air ya, maka mungkin saja dimakamkan pakai peti, dan itu sifatnya darurat. Tapi kalau masih normal, karena kalaupun dimakamkan tanpa peti juga tidak tenggelam dalam air ya, hukum asalnya tidak boleh pakai peti. Wallahu a'lam. Baik. Pencekap? Nah, silakan. Nah, baik. Hadis dari Adi bin Hatim. Ketika beliau bercerita, beliau punya tetangga orang-orang ahli kitab Nasrani. Dan di situ disebutkan mereka suka makan babi. Mereka suka minum khamr. Sehingga wadahnya sama sebagaimana wadah yang dipinjamkan kepada Adi bin Hatim. Maka Nabi SAW menyarankan gunakan wadah sendiri. Illa alla tajidu ghairaha. Kecuali kalau kamu tidak punya wadah yang lain, maka boleh wadah mereka, tapi sebelumnya dicuci dulu. Jadi ilahnya bukan kepemilikannya, tapi ilahnya adalah pemakaiannya. Makanya kalau ada sertifikasi halal, itu yang disertifikasi tidak cuman bahan, tapi juga dapur. Karena dapur ini dipakai apa saja, itu juga harus dipastikan tidak boleh tersentuh dengan makanan-makanan najis seperti babi biasanya ya, atau anjing ya. Walaupun dicuci bersih, seutuhnya babi adalah najis gitu. Barakallahu fiik. Selanjutnya, takziah ke non muslim. Taib. Jadi mengenai takziah kepada non muslim, ulama beda pendapat. Apakah itu termasuk di antara mualah, termasuk di antara bentuk toleransi keberagaman, toleransi karena latar belakang agama, ataukah sifatnya toleransi karena sosial? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan takziah non muslim yang sudah meninggal masuk kategori toleransi karena latar belakang agama, sehingga tidak boleh dilakukan. Dalam arti ya ini sudah menjadi batas wilayah masing-masing. Agama dia, kamu tidak boleh hadir di situ. Sebagaimana kita tidak boleh hadir dalam proses ibadah non muslim. Dan ada yang mengatakan tidak masuk kategori itu, sehingga ini sifatnya interaksi sosial. Maka boleh datang sebagai bentuk berbuat baik kepada sesama muslim atau sesama umat manusia, meskipun dia non muslim. Dan khilaf dalam masalah ini cukup panjang. Dan kesimpulannya wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa sebatas takziah itu tidak masuk kategori toleransi karena latar belakang agama. Karena itu Nabi SAW ketika mendengar berita dari Ali bin Abi Thalib, pada saat Abu Thalib meninggal, Ali mengatakan, "Ya Rasulullah, qad mata syaikhun
qad mata syaikhun kabir, ya Rasulullah, pak tua sudah mati. Kemudian apa kata Nabi SAW? Idhab fawari, idhab fawari, silakan kamu kuburkan. Andaikan, dan Abu Thalib meninggal dalam kondisi mati sebagai penganut ajaran paganisme, karena dia mengikuti ajaran leluhurnya. Andaikan menangani jenazah non muslim itu dilarang, Ali radhiyallahu anhu tidak akan diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin akan diserahkan kepada orang kafir, biarkan mereka aja teman-temannya yang ngurusi jenazahnya. Tapi ternyata yang diminta adalah Ali bin Abi Thalib. Sehingga ini dalil bahwasanya sebatas menangani jenazah non muslim tidak masuk bagian dari bentuk bersikap menerima atau toleransi karena latar belakang agama. Wallahu a'lam. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.